Ya, buat teman-teman semua tonton konten saya sampai kelar ya, biar nggak salah paham. Buat kadrun-kadrun, sama juga, sampai kelar juga, biar tambah puyeng. Detak! Ya, saya pikir ini berita paling seru minggu ini, dan bakal panjang ceritanya, terutama buat Pepo di Cikeas. Nih ya, ada kabar soal ibu-ibu yang bernama Elizabeth Susanti. Mengaku punya banyak bukti kejahatan yang dilakukan oleh pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang akrab disapa Pepo. Merinding nggak tuh? Nah, adapun video pengakuan Elizabeth Susanti soal klaim punya bukti kejahatan SBY itu jadi viral setelah ada yang mengunggah di sosial media kemarin. Dalam video itu, si Ibu Elizabeth Susanti ini awalnya mengaku tak lagi bisa melindungi SBY alias Pepo. Wah, dia adalah pelindung SBY katanya. Siapa perempuan ini? Anggota Avengers sekali ya. Dalam pernyataannya, Elizabeth Susanti ini bilang begini. Pepo, berhentilah sudah. Cukup. Saya sudah tidak bisa lagi melindungi Pepo. Dan jangan sampai Pepo bilang tidak mengenal saya ya. Daripada saya ungkap bukti yang lain. Begitu kata si Elizabeth ini. Ini sih serius banget ya, terlalu serius menurut saya. Seorang mantan presiden kedua periode diancam kebusukannya oleh seorang ibu-ibu. Ini nggak main-main loh, serius. Sampai dia bilang begini, jangan sampai Pepo nggak mengenal saya ya. Ibaratnya lupa namanya, ingat rasanya. Ini peristiwa nggak bisa begitu saja diabaikan. Ada apa antara Elizabeth Susanti dengan SBY atau keluarga Cikeas? Apa yang terjadi? Netizen makin kepo soal Pepo. Nah, ibu-ibu yang bernama Elizabeth Susanti ini, ia pun kemudian mengaku punya banyak bukti terkait kejahatan SBY dan memastikan dirinya akan membongkar bukti-bukti itu. Nah, oleh karena itu wanita tersebut meminta Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu agar tidak mengelak dengan mengaku tak mengenal dirinya. Ini sih gila menurut saya ya. Ini bisa jadi semacam drama Cikeas, semacam sinetron dengan genre kriminal digabung dengan misteri, dengan bumbu mistik yang kental. Jadi semacam film misteri menari di desa KKN. Golak ya. Parahnya, si Elizabeth Susanti ini bilang kalau dia punya banyak bukti. Saya ulangi, Elizabeth Susanti punya banyak bukti tentang kejahatan SBY. Edan ini. Dia juga ngancam SBY, jangan sampai SBY pura-pura lupa ya, pura-pura nggak kenal. Karena si Elizabeth ini punya bukti yang masih disimpan dan bakal dikeluarkan. Wah, kalau ini nyata, ini akan memecahkan berbagai kejadian masa silam yang sampai sekarang masih misteri. Misalnya nih, mungkin Anda masih ingat ya, kasus kriminalisasi Ketua KPK saat itu, yaitu Pak Antasari Azhar. Tuh. Kemudian ada kasus kriminalisasi terhadap Anas Urbaningrum katanya. Dan kasus-kasus lain yang diduga menyeret nama-nama seperti Abraham Samad, Bambang Wijayanto, dan SBY sendiri. Ini orang-orang yang disebut Elizabeth Susanti itu bakal susah boker. Aduh, bukan cuma susah tidur maksudnya. Dia juga bakal susah transfer juga. Dan atas beredarnya pengakuan Elizabeth Susanti ini, netizen langsung heboh. Banyak yang kaget. Banyak yang mempertanyakan kebenaran info ini. Tapi banyak juga yang gregetan sih. Nih, lihat videonya. Ini saya serahkan surat permintaan maaf saya dan testimoni saya. Kriminalisasi Mas Anas. Kuasa hukum saya tuliskan kepada Mas Anas Urbaningrum. Mudah-mudahan saya mendapatkan maaf dari beliau. Amin. Dan juga mudah-mudahan saya mendapat maaf dari Pak Jokowi yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Bu Mega yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Pak Budi Gunawan yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Pak Prabowo Subianto yang berkali-kali sudah saya serang secara spiritual. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya juga kepada Pak Antasari Azhar. Beliau juga tidak bersalah. Beliau juga korban kriminalisasi. Ya. Pepo berhenti, sudah cukup.
saya sudah tidak bisa menutupi Pepo lagi. Dan jangan sampai Pepo bilang tidak mengenal saya, daripada saya ungkap yang lain. Jadi saya masih punya banyak bukti tentang kejahatan Cikias. Jangan pernah Pepo mengelak tidak mengenal saya. Saya punya bukti yang masih saya simpan dan pasti akan saya keluarkan. Saya hanya ingin kebenaran itu benar-benar terwujud dan ingin menjalankan amanah terakhir almarhum ibu saya. Nah, gimana? Sedap kan? Saya ingat pepatah, tidak ada kejahatan yang sempurna. Bahkan seorang presiden sekalipun, kalau pernah melakukan misalnya sebuah kezaliman, tinggal masalah waktu yang akan membuktikan. Kadang memang lama, perlu waktu lama. Tapi seberapapun lamanya waktu itu akan menyakitkan. Kalau pelaku atas kezaliman itu masih sempat menyaksikan kejahatannya, ada yang membongkar. Tentu kita tidak tahu validitas pengakuan ibu-ibu ini. Itu urusannya aparat hukum. Yang tentu saja karena ini menyangkut nama-nama orang terkenal, sebaiknya memang ditindaklanjuti secara hukum. Biar clean and clear. Sebab kalau dibiarkan gantung, ya akan jadi bola liar. Akan jadi bongkahan PR bagi bangsa ini yang bakal memperlambat gerak maju bangsa yang baru mau sembuh dari pandemi ini. Saat ini saja, netizen sudah memberikan komentar bahwa pengakuan Elizabeth itu merupakan tanda kehancuran keluarga Cikias yang akrab dikenal dengan sebutan dinasti Cikias. Satu pihak saya salut juga atas keberanian Elizabeth Susanti ini, yang juga sedang bermasalah hukum di Jakarta Pusat. Ia punya nyali untuk perang melawan SBY. Tentu kita ingin tahu kebenaran yang memang harusnya cuma satu, yaitu kebenaran yang sedang diklaim oleh Elizabeth ini dengan bukti satu map yang diserahkan ke kuasa hukumnya, atau kebenaran versi SBY yang selama ini kita tahu, meski banyak yang ragu. Pepo ditantang oleh ibu-ibu yang konon sangat mengenal dan dekat dengannya. Banyak kasus zaman SBY yang bakal diungkap oleh si Elizabeth Susanti ini sesuai pengakuannya ya. Apakah Pepo bakal menyerah? Apakah Pepo bakal melawan? Ataukah ini benar akan jadi pertanda robohnya dinasti politik Pak Mantan? Pak Mantan ya, bukan Pakar Mantan. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jobrey. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo 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 sobat oposan, berita heboh baru saja tersebar. Sebuah video yang mencengangkan, yang menampilkan seorang ibu-ibu atau seorang cepu, yaitu Elizabeth Susanti. Elizabeth Susanti adalah terdakwa kasus Undang-Undang ITE yang telah dijatuhi vonis hukuman 1 tahun 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Elizabeth terbukti secara sah dan meyakinkan memanipulasi foto untuk melakukan tindak penipuan. Ia mengedit dan mengunggah foto dirinya di media sosial seolah-olah istri dari Jenderal Wiranto. Emang nyalinya oke lah, tapi nggak gitu juga, Bu. Nah, selesai pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemarin Elizabeth justru mengungkapkan hal lain. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada ex-ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Loh, kok mencong? Mencongnya jauh lagi. Dia divonis atas perkara edit foto dengan Wiranto, kok larinya ke Anas Urbaningrum? Sebentar. Ini ada apa nih? Ternyata Elizabeth mengaku bahwa dirinya lah yang turut menjebloskan Anas ke dalam penjara. Weladalah, kok begini? Ini ibu-ibu beneran nih ngomongnya nih. Kasus Anas Urbaningrum adalah salah satu kasus terbesar di zaman SBY. Tentu selain kasus pembunuhan yang mengaitkan nama Ketua KPK Antasari Azhar ya. Kasus Anas Urbaningrum yang sekarang masih mendekam di lapas Sukamiskin itu memang banyak keganjilannya. Apakah benar si Elizabeth ini punya bukti-bukti kuat soal rekayasa kasus Anas? Anas Urbaningrum saat ini adalah terpidana dalam kasus proyek pembangunan Hambalang
12 tahun silam. Waktu itu KPK menduga Anas menerima hadiah atau janji dari proyek yang senilai 2,5 triliun itu. Bahkan dengan wajah yang haru, Elizabeth Susanti ini kemarin menyampaikan maaf ke Anas Urbaningrum. Dia bilang begini, saya minta maaf dan mudah-mudahan saya mendapatkan maaf dari Mas Anas Urbaningrum. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu kata si Elizabeth Susanti sambil nangis. Waduh, ini tragedi bro. Kalau ini benar ini tragedi. Ini tragedi yang sedikit ada komedi sih. Kenapa tragedi? Kalau informasi dari Elizabeth ini benar, ia mengungkapkan bahwa dirinya mendapat perintah untuk turut menjebloskan Anas dari kelompok Cikeas. Nih, garis bawah ya, garis bawah ya. Coba mundur lagi deh, YouTube-nya Uplay mundur lagi. Nih, Elizabeth Susanti mengungkapkan bahwa dirinya mendapat perintah untuk turut menjebloskan Anas dari kelompok Cikeas. Siapa kelompok Cikeas? Elizabeth menyebut nama-nama elit Partai Demokrat dan ex pemimpin KPK di era pemerintahan Presiden SBY. Nah, ini sangat seru. Sangat layak dinantikan gelindingan bola panas yang dilempar oleh Elizabeth Susanti ini. Saking seriusnya, si Elizabeth Susanti ini juga meminta kuasa hukumnya, namanya Pak Fuad Abdullah, untuk menyerahkan surat permohonan maaf kepada Anas langsung ke tempat hukumannya di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Ini baru sebagian yang diungkap, katanya nih ya, menurut Elizabeth Susanti ini baru sebagian. Lalu netizen meyakini ini bakal lebih banyak lagi. Wow, serem. Lalu ini akan menggelinding seperti tahu bulat dilempar dari genteng. Misteri kasus Hambalang berarti bakal kembali terkuak. Karena Elizabeth Susanti ini juga mengaku ketua KPK Abraham Samad dan juga Bambang Wijayanto. Tahu Bambang Wijayanto nggak, masih ingat nggak? Bambang Wijayanto sekarang kan nempel sama Anies tuh. Menerima suap dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY untuk mengkriminalisasi Anas Urbaningrum. Bahkan kepada Bambang Wijoyanto dan juga Abraham Samad, Elizabeth Susanti ini mengaku memberi suap berupa uang dolar dan rupiah dari SBY. Waduh. Pemberian uang untuk Bambang Wijoyanto dan juga Abraham Samad guna memuluskan rencana SBY menjebloskan Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Ini gila nih, asli ini gila nih. Saya nggak sanggup meneruskannya, saya nggak sanggup nih. Deg-degan saya. Saya harus rehat sejenak, ngopi dulu ya. Tarik ke Bambang. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah. Ya, dan hari ini video pengakuan Elizabeth Susanti atas keterlibatan Bambang Wijoyanto dan juga Abraham Samad dalam kriminalisasi Anas Urbaningrum atas perintah SBY itu beredar luas di dunia maya. Bahkan konon Elizabeth Susanti mengaku memiliki bukti kuat berupa pesan BBM, karena ini kasusnya 12 tahun lalu ya. Punya pesan BBM dan rekaman suara atas keterlibatan Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad. Lihat tangan saya. Belum makan. Dia juga mengancam pada saatnya nanti chattingan BBM dan rekaman akan bakal dia buka. Dan sekali lagi Elizabeth Susanti menyampaikan bahwa pemberian uang suap pada Bambang Wijoyanto dan juga Abraham Samad untuk memuluskan rencana SBY mengkriminalisasi Anas di kasus Hambalang. Ampun deh kalau ini benar, ampun. Dan pengakuan Elizabeth Susanti ini benar-benar mengejutkan. Apalagi sampai nyebut nama mantan petinggi negara terlibat pelanggaran hukum. Tuduhan Elizabeth ini sangat serius. Apakah Elizabeth Susanti ini sanggup membuktikannya? Benarkah ia punya bukti-bukti kuat seperti dalam video itu? Ini persoalan tuduhan yang sangat serius dan Elizabeth Susanti harus tahu akan ada konsekuensinya. Tinggal kita serahkan kepada para penegak hukum. Apakah pengakuan Elizabeth ini bisa dianggap sebagai novum atau temuan bukti baru? Yang jika memungkinkan tentu akan meluruskan banyak kecurigaan publik atas kejadian
apa yang sebenarnya terjadi pada SBY selama berkuasa 10 tahun dulu. Itu apa sebenarnya? Di sebuah warung kecil tadi sore, seorang bapak menghela nafas panjang sambil menghembuskan asap rokok kreteknya. Dengan lirih ia bilang, "Karma itu tidak perlu ditunggu. Ia bakal datang mencari siapa yang berhak menerima." Pedes ya. Demikian Oposisi 69 FM. Kawal terus keberagaman dan juga politik yang bersih agar Indonesia makin dicintai oleh Tuhan yang Maha Kasih. Salam Bletak! Tarik ke Bambang! Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Dah. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan.